Sebelum masuk ke contoh soal, perhatikan tabel berikut. Ini untuk memudahkan kalian membedakan rangkaian seri dan paralel. Pertama dari gambarnya, ini seri, kemudian ini paralel. Pada rangkaian seri, nilai muatan setiap kapasitor itu sama dengan muatan totalnya atau Q seri. Sedangkan pada paralel tidak. Besarnya muatan total pada rangkaian paralel atau QP itu sama dengan jumlah muatan yang tersimpan pada semua kapasitornya. Di sini contohnya ada 3 kapasitor ya, jadi kita sampai Q3. Kemudian untuk tegangannya, pada rangkaian seri tegangan totalnya atau Vs-nya itu tidak sama di setiap kapasitor dengan tegangan total. Sedangkan pada rangkaian paralel tegangan total itu sama dengan tegangan pada masing-masing kapasitor atau V1, V2, dan V3. Dan yang terakhir adalah kapasitansinya. Kalau rangkaian seri ditentukan dengan persamaan ini, sedangkan pada rangkaian paralel kapasitansi totalnya ditentukan dengan persamaan ini. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal. 3 buah kapasitor dirangkai seperti gambar berikut. Jika besarnya tegangan sumber adalah 12 volt, tentukan besarnya muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor. Jadi yang ditanyakan adalah muatan dan tegangan di C1, C2, dan C3. Oke, perhatikan kembali. Jadi yang diketahui dalam soal ada di gambar, yaitu C1 2 mikrofarad, C2 2 mikrofarad, C3 12 mikrofarad, dan tegangan sumber adalah 12 volt. Kemudian yang ditanyakan dalam soal adalah muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor, di mana muatan disimbolkan Q dan tegangan disimbolkan V. Karena yang ditanyakan pada masing-masing kapasitor, berarti Q1, Q2, Q3, dan V1, V2, V3. Langkah pertama yang sebaiknya kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah menyederhanakan rangkaian gabungan pada soal sehingga menjadi rangkaian seri atau paralel. Coba perhatikan, C1 dan C2 terhubung paralel. Kalau kita gabungkan, maka rangkaian ini akan menjadi rangkaian seri, di mana C1 dan C2 kita gabung menjadi C12 dan C3 tetap C3. Nah, kalau sudah jadi rangkaian seri seperti ini, kita ingat kembali bahwa pada rangkaian seri kapasitor, nilai Q seri atau Q total pada rangkaian itu sama pada setiap kapasitor, atau Q total sama dengan Q1, Q2, dan seterusnya ya. Tapi di sini kita tidak pakai Q1, Q2, Q3. Kita harus sesuaikan dengan gambar pada rangkaian kita. Di sini kan rangkaiannya namanya C12 dan C3. Jadi kita tuliskan Q total sama dengan Q12 sama dengan Q3. Artinya apa? Cukup kita mencari Q total, maka nilai Q12 dan nilai Q3 itu kita ketahui. Oke, kita cari nilai Q total dulu ya. Oh ya, masih ingat kan dengan persamaan umum kapasitas kapasitor? Kalau sudah lupa, Ibu ingatkan dulu ya. Kapasitas kapasitor rumusnya C sama dengan Q per V. Atau dapat diputar menjadi Q sama dengan C kali V. Atau sama juga dengan V sama dengan Q per C. Maka Q total dapat kita hitung dengan persamaan Q total sama dengan C total kali V total. Oke, kita lanjut cari C total. Kita lihat rangkaiannya, maka kita akan gabungkan dulu C1 dan C2, kita hubungkan secara paralel. Maka C12 sama dengan C1 tambah C2. 2 tambah 2 berarti 4 mikrofarad. Di sini satuannya Ibu tidak ubah ya, masih tetap dalam mikrofarad supaya tidak ada kali 10 pangkat minus 6-nya, jadi lebih mudah untuk kita kerjakan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan gabungkan C12 dan C3.
maka kita pakai rumus seri. Jadi 1/C total, jadi kita beri nama C total saja ya, sama dengan C 1/C12 ditambah 1/C3. Tinggal kita masukkan C12 itu 4 dan C3 nya 12. Samakan penyebutnya, penyebut 12 dibagi 4 itu 3 dan 12 dibagi 12 itu 1. Jadi sama dengan 4/12. Ingat ini masih 1/C total. Kalau C total sama dengan, ini bisa langsung kita balik saja, 12/4 sama dengan 3. Lanjut, tinggal kita masukkan C totalnya 3 dan V totalnya ini sama dengan V sumber ya. V total itu 12. Maka hasilnya adalah 36 mikrokolom. Berarti sini sudah kita ketahui Q12 dan Q3 itu adalah 36 mikrokolom. Oke, kita bisa isi ya. Kita sudah tahu berarti Q3 nya ini adalah 36 mikrokolom. Masih ada 5 lagi yang perlu kita cari. Sabar ya, pastikan kalian mengikuti dengan baik supaya kalian juga dapat mengerti dengan baik. Oke, lanjut. Coba perhatikan. Di sini ada Q12. Ini bukan Q1 dan Q2 ya, beda. Jadi kita harus pisahkan ini menjadi Q1 dan Q2. Terus bagaimana cara mencari Q1 dan Q2? Q1 kita cari dengan persamaan C1 kali V1, sedangkan Q2 sama dengan C2 kali V2. Nilai C1 dan C2 kan sudah ada. Nah, sekarang masalahnya kita belum tahu nilai V1 dan V2. Kita cari lagi. Ingat kembali rangkaian yang sudah kita sederhanakan tadi ya, yang bentuknya seri. Untuk rangkaian seri, nilai tegangannya itu tidak sama, di mana tegangan totalnya itu sama dengan tegangan V12 ditambah V3. Nah, di mana V12 ini bisa kita cari dengan persamaan Q12 per C12. Q12 tadi kita sudah dapat, yaitu 36 mikrokolom dan C12 nya 4 mikrofarad. 36 dibagi 4 sama dengan 9 volt. Nah, V12 ini akan kita jabarkan lagi menjadi V1 dan V2. V1 itu tegangan pada kapasitor C1 dan V2 itu tegangan pada kapasitor C2 ya. Perhatikan C1 dan C2 terhubung paralel, maka untuk tegangan pada rangkaian paralel itu sama dengan tegangan total. Atau kalau kita gambarkan seperti ini, V12 itu sama dengan V1 sama dengan V2, yaitu sama dengan 9. Jadi V1 nya 9 dan V2 nya juga 9 volt. Tinggal kita masukkan deh ke dalam persamaan Q1 dan Q2 tadi. Jadi Q1 sama dengan C1 nya 2 dan V1 nya 9, jadi 18. Begitu juga dengan Q2, C2 nya juga 2 dan V2 nya juga 9. Ini sama dengan 18 juga. Kita isi deh di sini. Q1 nya 18 mikrokolom dan Q2 nya juga 18 mikrokolom. Tinggal kita mencari V123 ya. Perhatikan tadi kita sudah dapat ya, V1 nya itu 9 volt dan V2 nya juga 9 volt. Tinggal kita cari V3 nya. Perhatikan di sini V total sama dengan V12 ditambah V3. V totalnya itu 12, kemudian V12 nya 9 ditambah V3. Tinggal kita selesaikan. Maka 12 kurang 9 sama dengan V3, atau V3 sama dengan 3 volt. Oke, selesai. Atau bisa juga pakai persamaan ini ya, V3 sama dengan Q3 per C3. Itu berarti Q3 nya 36 per C3 nya itu 12, berarti juga sama dengan 3. Boleh pakai cara ini juga. V3 sama dengan 3 volt. Selesai.